Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam, ini episode 994. Saya dengan Pendeta Grand, yuk mari kita mulai. Ya, pertama datang dari seorang pria dari yang berumur 26 tahun, single, dan jemaat online GSKI. Ya. Shalom Bapak Rohaniku, Pak Eras satu-satunya pendeta yang saya sayangi dan akui, beserta tim Abam yang setia ikut Pak Eras. Terima kasih. Terus. Pak, di sini saya tidak bertanya. Karena ribuan pertanyaan saya sudah dijawab melalui pertanyaan peserta Abam lainnya. Saya ingin menceritakan perjalanan hidup saya sampai ketemu Pak Eras dan mengikuti keseluruhan ajaran suara kebenaran. Pak, saya dulu seorang agnostik dan berlatar belakang keluarga broken home yang mempercayai dukun-dukun orang Tionghoa. Saya dari TK sampai SMK bersekolah di sekolah Kristen. Singkat cerita, saya tidak mau menerima ajaran Kristen Tritunggal yang sangat membingungkan saya, tetapi masih berdoa kepada Tuhan Yesus kalau ada perlunya saja. Bahkan semasa sekolah saya adalah satu-satunya murid yang tidak pernah mau ke sekolah minggu meskipun diancam nilai rendah atau tidak naik kelas dan selalu dikutuk pendeta, bisa mengalami kecelakaan di jalan kalau tidak mau ke gereja. Tetapi tidak mempan ke saya sampai pendeta itu menyerah. Singkat cerita, setelah lulus sekolah, hidup saya hampa, tetapi haus akan Tuhan dan selalu ingin mencari-cari Tuhan yang benar dari berbagai agama. Mau ikut Kristen, tapi saya tahu Allah Bapa yang seharusnya saya sembah, bukannya Yesus. Dulu cuma tahu Tritunggal. Saya bergereja ke sana ke sini, tetapi semua sama saja. Tidak membangun iman saya, dan saya mulai tinggalkan gereja. Dari situ selama hampir 3 tahun saya mempelajari agama Islam lewat YouTube dan berguru dari berbagai ustadz di YouTube karena mengajarkan menyembah langsung kepada Allah. Tetapi ada satu titik yang membuat saya tidak jadi masuk Islam. Karena ajarannya yang menyatakan Yudas Iskariot lah yang disalibkan ketika mukanya disamarkan menjadi Tuhan Yesus. Dan tiba-tiba ada suara yang keras di telingaku menyatakan itu tidak benar. Dari sana saya juga mulai meninggalkan ajaran Islam. Tetapi saya ambil semua hal-hal baik dari agama Islam, Kristen, dan agama-agama lainnya. Hidup saya selalu dituntun kudus. Dulu tidak tahu kalau itu Roh Kudus. Tiap mau melakukan hal-hal yang tidak baik selalu ada yang bicara di telinga, jangan. Meskipun tidak mengemban agama Kristen, saya tetap takut Tuhan. Tetapi saya mengucap sumpah serapah ke Tuhan bahwa saya akan masuk Kristen kalau saya diberikan cobaan yang sangat besar. Singkat cerita, saya bekerja di Malaysia selama 1 tahun sebagai admin judi online ilegal. Tiba-tiba adik saya yang berumur 7 tahun, yang sangat cinta Tuhan, dan adik saya lah yang membawa keluarga saya masuk Kristen karena ia lahir berkat mukjizat dan akhirnya bertobat, semua kecuali saya. Selama hidupnya, adik saya selalu mengajari mama saya untuk selalu berdoa saat makan. Dia anak yang sangat pintar, aktif dan sangat berakal tinggi. Apapun dia bisa, sampai-sampai kami pun heran dan sangat-sangat mudah bergaul mencari teman dimanapun dia berada. Ia dipanggil Tuhan karena tenggelam di sungai depan rumah. Aduh. Saat mendengar kabar itu, saya mendengar suara lagi. Tugasnya sudah selesai. Singkat cerita, saya memenuhi sumpah itu untuk masuk Kristen dan saya tahu pasti bakal ada ujian besar ketika masuk Kristen. Benar saja, baru seminggu bertobat dan menerima Yesus, seminggu setelah adik saya meninggal, saya ditangkap dan dimasukkan ke penjara selama sebulan di Kuala Lumpur. Di dalam penjara saya tidak pernah menyalahkan Tuhan dan saya tahu inilah ujiannya. Tetapi saya masih bergumul tentang Allah dan Tuhan Yesus. Saya merasa munafik harus masuk Kristen tetapi harus ikut Tuhan Yesus. Sedangkan saya tahu Allah lah yang seharusnya saya sembah. Sebulan penuh saya bergumul. Singkat cerita, saya sudah dipulangkan ke Indonesia setelah 1 minggu tinggal di Indonesia pada Desember 2023 di siang hari. Ketika sedang bersantai di rumah, tiba-tiba tanpa sengaja saya mendengar Abam episode 800 yang diputar mama saya. Dulu saya tidak tahu Abam itu apa. Di situ Pak Eras berbicara, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tetapi saya lupa lanjutannya Pak Eras ngomong apa karena sudah lama. Saya tersentak dan berbicara dengan nada tinggi. "Mah, itu siapa? Itulah pendeta yang selama ini yang ku cari." Semenjak saat itu saya selalu mengikuti full ajaran Pak Eras. Sekarang saya sudah tahu cara menyembah Allah Bapa dan menyembah juru selamat kita, Tuhan Yesus. Saya selalu ikut doa pagi tanpa absen, menerapkan semua jurus-jurus suara kebenaran. Dan sekarang juga sudah dibaptis karena Pak Eras yang suruh melalui peserta Abam yang lain.
Sekarang saya masih mengejar ketertinggalan ajaran-ajaran Pak Eras karena baru 5 bulan ikut Suara Kebenaran. Sudah menonton Abam dari episode 500 sampai 986. Menjawab Trinitas, seminar monoteisme, wanita surgawi, ibadah raya. Kalau logos belum sempat Pak, masih ngejar yang lain. Kecuali Abam Kids, aku udah coba nonton tapi tidak cocok. Semua saya tonton selama 5 bulan non-stop. Pagi, siang, malam, bahkan saat mandi pun saya setel. Saya betul-betul diubahkan. Berubah 360 derajat sampai-sampai menjadi orang yang lebih baik. Sekarang apapun yang saya lakukan selalu mengikuti tuntunan Roh Kudus. Dan anehnya, sekarang suara Roh Kudusnya memakai suara Pak Eras. Saya sudah minta izin kepada Roh Kudus dan bergumul selama 2 bulan untuk menyampaikan kesaksian ini, Pak. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya ceritakan, tapi ini baru prolog pengenalan saja sudah kepanjangan. Sekian Pak atas kesaksian saya. Kiranya Bapak Elohim Yahweh memberikan kesehatan dan umur panjang sampai 150 tahun. Amin. Wow, kamu hebat ya. Kesaksianmu hebat dan roh saya mengatakan apa yang kau alami itu benar. Kamu tulus, kamu jujur. Kamu benar-benar orang yang disayang Tuhan dan yang kamu dengar itu suara Roh Kudus. Yang menuntun kamu kepada kebenaran sampai ketemu dengan truth.id. Welcome to my world. Selamat datang di duniaku. Kita menjadi keluarga besar ya. Keluarga kerajaan Allah. Suatu hari kita ketemu nanti. Tinggal di mana nih? Tadi dikatakan tinggal di tidak ada online, jemaat guys kayak online aja. Oke. Nanti kalau suatu hari ketemu ingat namamu. Ya. Tuhan berkati. Ya. Selanjutnya masih dari seorang pria usia 24 tahun, belum menikah, jemaat di gereja beraliran Injili di daerah Medan. Shalom Pak, mohon maaf sebelumnya Pak, saya mau meminta bantuan Bapak. Saya punya adik yang diangkat oleh bapak saya saat dia masih berusia 8-10 tahun dari keluarga yang hancur. Bapaknya tidak tahu siapa dan mamanya gila. Kami besarkan dan disekolahkan serta tinggal di rumah kami. Saya baru sadar sebenarnya setelah dengar khotbah dan seminar Bapak bahwa sebaiknya jangan mengadopsi atau mengangkat anak. Tapi saat itu jauh sebelum saya kenal Bapak tahun 2020. Sedangkan orang antarkan adik angkat ini kira-kira tahun 2012 atau 2014. Bapak saya adalah gembala atau pendeta di Medan, Pak. Dulu sebenarnya ada kawan bapak saya yang mau mendirikan panti asuhan bersama bapak saya. Nah, adik angkat saya inilah orang pertama ceritanya yang mau diasuh. Tapi teman bapak saya yang mendirikan itu tidak bertanggung jawab, Pak. Lepas tangan sepenuhnya sama kami. Lembaganya sudah nggak ada lagi, tapi adik saya ini sudah terlanjur diterima bapak di rumah. Bapak saya orangnya memang tidak berpikir panjang, hanya modal kasihan tanpa pertimbangan. Jadi akhirnya kamilah yang membesarkan dia di rumah kami sendiri. Singkatnya, adik saya ini makin tumbuh besar. Makin nampak karakter keras kepalanya, Pak. Akhir cerita karena kami tidak sanggup menampung dia di rumah juga, karena keadaan ekonomi kami yang sulit, adik angkat saya ini dititip di panti asuhan. Tapi di sana laporan kami terima, adik angkat saya ini adalah anak yang paling bandel, pencuri dan keras kepala. Akhirnya dia nggak tamat SMP, Pak. Nah, kira-kira pas dia usia 14-15 tahun 2020, tiba-tiba dia kabur dari panti dan pulang ke rumah. Itu pun kami terima dan kami kasih makan. Tapi kira-kira nggak sampai setahun dia bilang dia mau bebas, dia mau kerja. Tapi saya melihat karakter keras kepalanya nggak berubah. Akhirnya karena itu yang dia mau, kami buat surat bahwa dia tidak menjadi anggota keluarga kami dan ditandatanganinya, Pak. Akhirnya dia pergi dari rumah dengan suasana saat itu lagi panas di rumah. Nah, tiba-tiba bulan April 2024 ini, dia balik ke rumah. Katanya dia teringat sama mama, bapak, dan sama kami. Kemudian kami tanya-tanya. Dan ternyata dia sekarang makin parah, Pak. Dia narkobaan. Ternyata dulu pas pertama kali dia balik ke rumah, kabur dari panti di situ, ternyata dia sudah narkobaan. Tapi dia berbohong dulu pas ditanya. Tapi sekarang dia akui dia narkobaan. Panjang ceritanya. Saat saya tanyakan ke dia, maunya kau berubah? Katanya, mau bang. Saya tanya lagi, maunya kau bertobat? Dia menjawab, mau bang. Saya tanya sekali lagi, kau ulangi lagi kesalahanmu di masa depan? Dia menjawab, enggak bang. Tapi pas kami tanya, direhab aja lah kau. Dia menolak, Pak. Dia mau kerja katanya. Akhirnya malam itu juga dia pulang ke Kaban Jahe dekat Medan, tempat dia kerja sekarang. Saya sebenarnya takut dia makin parah nanti, Pak.
Kemarin saya nonton seluruh video seminar narkoba di truth.id bersama Pak Johannes Siregar yang punya IPWL, salah satu terbaik di Indonesia yang ada di Medan. Saya sudah hubungi beliau terkait rehabilitasi narkoba yang beliau punya. Hanya saya bingung, Pak. Kalau nanti adik saya kami nasihati lagi dan dia mau untuk direhab supaya sembuh dan tubuh jiwanya sehat, nanti biaya rehabnya siapa yang bayar per bulan? Sedangkan gaji saya tidak sampai segitu untuk membayar biaya rehabilitasi adik saya ini. Mohon bantuannya, Pak. Saya sangat bingung apa yang harus saya perbuat. Saya tidak percaya sama rehabilitasi manapun, Pak. Saya hanya percaya sama instansi yang dimana Pak Eras ada di dalamnya. Kalau saya biarkan adik saya ini, dia makin parah nanti. Saya takut itu terjadi, Pak. Sedangkan kalau dia direhab, uang saya tidak ada. Tidak mungkin dia tinggal di rumah kami yang tidak ada kamarnya, dan dengan kondisi dia yang sakit seperti itu. Saya lihat lembaga IPWL bersinar di Medan, yang Bapak Eras ada di dalamnya. Saya merasa yakin karena ditangani oleh dokter, psikiater, psikolog, hamba Tuhan yang benar. Pak, tolong bantu saya. Oke. Kalau rehabilitasi yang dipimpin Pak Johannes Siregar itu memang sudah mendapatkan itu standar nasional SNI dan mendapatkan penghargaan dari Presiden kalau tidak salah ya. IPWL bersinar di Medan ya. Ini tidak bisa kita jawab di sini, tapi nanti orang kita akan jawab. Ya. Nah, kita nanti Pak Monam, nanti beliau akan hubungi Pak Johannes Siregar lalu bagaimana apa yang bisa kita bantu. Ya, oke. Ya. Selama kita masih bisa membantu, kita bantu. Jangan takut ya. Kita nggak jadi miskin bantu orang ya. Kita pikirkan. Ya. Jiwa itu lebih mahal dari seluruh kekayaan dunia ini. Oke, teruskan sekarang Pak. Selanjutnya, masih dari seorang pria usia 30 tahun, sudah menikah dan tinggal di Manokwari, Papua Barat. Ya. Shalom Bapak Rohaniku, saya mengenal Bapak sejak tahun 2018 melalui Suara Kebenaran dengan tema khotbah saat itu Sekolah Kehidupan. Saat itu firman Tuhan yang Bapak sampaikan sangat menempel di hati dan pikiran saya. Sehingga saat saya sangat tertarik dan mulai mengikuti Suara Kebenaran lewat truth.id dan membaca buku-buku Bapak. Apakah saya bisa mendapatkan koleksi buku-buku Bapak? Soalnya buku-buku yang pernah saya beli sudah saya berikan ke keluarga. Rasanya masih mau terus membaca buku-buku Bapak. Oke, stop dulu. Oke, kita bantu. Ya, terus. Oh iya Bapak, saya juga sudah mendaftar di Rehoboth Church secara online. Jadi selalu dapat notifikasi ibadah pada aplikasi Rehoboth Church. Ya. Pertanyaan saya cukup panjang Pak. Semoga Bapak berkenan menjawab dan memberikan nasihat. Saat ini saya sudah menikah. Istri saya berasal dari suatu gereja Protestan di tanah Papua. Dulunya saya berjemaat juga di gereja tersebut, tetapi sejak SMP sudah mulai melayani di gereja karismatik. Dan sampai kuliah saya tetap melayani sebagai pemusik hingga selesai kuliah. Sebelum kami menikah, kami lakukan konseling pranikah di salah satu pendeta Pentakosta. Dan berkomitmen untuk melakukan baptis secara selam. Saya percaya komitmennya adalah bentuk tindakan janji saya sama Tuhan dan begitu pula istri saya. Kami lakukan ini tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Keluarga mertua saya tidak tahu kalau istri saya telah baptis lagi secara selam. Saat ini sebenarnya saya sedang sangat bergumul dengan keluarga kami. Istri saya sering berkata-kata kasar dengan sumpah serapah kepada saya dan orang tua saya. Sering ketika mendengar itu saya sedih dan hanya bisa berdoa dalam hati, semoga istri saya bisa jauh lebih baik. Dulunya saya orang yang sangat kasar dan ringan tangan. Tapi setelah berkomitmen saya ingin lebih sabar dan tenang. Seringkali kami bertengkar dan istri saya katakan menyesal menikah dengan saya dan saya tidak berguna. Pergumulan kami cukup banyak Bapak. Selain itu kami juga bergumul dalam mendapatkan keturunan. Istri saya didiagnosa mengidap kista sehingga susah untuk mempunyai anak. Setiap ada kesempatan ke Jakarta saya selalu ibadah di Mall Arta Gading. Setelah menikah, kami dapatkan kesempatan untuk ke Jakarta dan saya mengajak untuk ibadah onsite di Mall Arta Gading di hari Minggu dan doa malam onsite. Istri saya tampak sangat menikmati penyembahan dan puji-pujian, tetapi ada satu hal yang istri saya tampak tidak nyaman dan dengan tegas tanyakan ke saya. Sudah 2 kali ikuti ibadah onsite, tetapi kenapa tidak membaca Alkitab lalu ke renungan dan langsung saja ke renungan? Saya jawab apa yang Bapak sampaikan merupakan sari dari ayat-ayat Alkitab yang disampaikan. Tapi istri saya sampai sekarang belum menerima hal itu. Saya sering mendengar khotbah Bapak untuk menguatkan saya. Tapi saya rasa dari diri saya sendiri belum benar-benar berjuang. Sehingga masih banyak rasanya masalah di keluarga saya.
Akhirnya, saya mau didoakan Pak untuk pergumulan saya dan juga diberikan pekerjaan yang bisa lebih sustain untuk keluarga saya dan bisa lebih bermanfaat. Terima kasih banyak Bapak rohaniku. Oke, yang pertama khotbah saya selalu berdasarkan Alkitab. Sering saya menyebut ayat. Sering saya tidak sebut ayatnya, tapi kalimat ayatnya saya sebut, pasal, nama kitab dan pasalnya tidak saya sebut. Tapi kadang-kadang juga saya baca Alkitab dan cukup sering. Nah, kalau kebaktian ibadah raya, hampir selalu pasti ada ayat. Saya tahu bahwa orang membutuhkan itu. Nah, kembali masalah istrimu. Istrimu itu belum dewasa, belum matang, tetapi masih bisa diperbaiki. Kansnya besar untuk diperbaiki. Nah, sekarang yang penting kamunya yang berubah dulu. Kalau kamu berubah, istrimu berubah, ekonomi berubah, masa depanmu berubah, dan bukan tidak mungkin Tuhan memberi kamu keturunan. Ya, hidup suci, hidup kudus, ikuti apa yang saya ajarkan dan ikut doa pagi. Oke, Tuhan memberkati. Amin. Selanjutnya, seorang pria 53 tahun, pengusaha, sudah menikah dan memiliki 3 anak, seorang jemaat dari Gereja Aliran Pantai Kosta di daerah Seruyan, Kalimantan Tengah. Ya. Mau bertanya tanggapan Bapak tentang Kristen progresif yang akhir-akhir ini viral. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita itu tidak boleh gopoh-gopoh menilai ucapan seseorang. Dia hanya mengucapkan dalam beberapa perikop. Tapi kemudian yang saya perhatikan, orang menilai apa yang dia sampaikan itu tidak tepat. Belum tentu maksud pendeta siapa? Brian. Ya. Belum tentu maksud saudara Brian itu begitu. Tetapi ditafsirkan demikian, lalu orang menilai tafsirannya. Ini sama seperti waktu kita berkata, Yesus itu bukan juru selamat dalam arti inisiator. Yeah. Inisiator itu Allah Elohim Yahweh Allah Bapa. Yesus juru selamat eksekutor, pelaksana. Lalu dipotong, Yesus bukan juru selamat. Itu kan jahat. Nah, itu yang bisa terjadi. Karena saudara Brian belum menyampaikan secara utuh, saya juga tidak perlu menanggapi. Lagi pula, kalau Tuhan tidak suruh kita menanggapi, untuk apa kita tanggapi? Setiap kata yang kita ucapkan harus selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu bicara mengenai progresivitas, hidup itu selalu progresif. Ilmu pengetahuan progresif. Dinamika dunia ini selalu berubah. Jadi jangan takut mendengar kata progresif. Asal progresif yang benar. Nah, sekarang soal benar tidaknya kita lihat ke depan. Yang penting sekarang kita tidak buka mulut sembarangan. Ya, saya juga menyarankan semua sinode yang saya pimpin tidak ikut-ikutan ya bicara. Satu kata pun jangan diucapkan kalau Tuhan tidak suruh. Kita harus jadi orang yang bermartabat. Bicaralah yang sopan, yang agung, yang menjadi berkat bagi orang lain. Jadi saya kira itu saja yang saya bisa jawab ya. Iya. Oke, jadi saya nggak usah menanggapi Brian ya. Iya, betul. Oke, terus. Baik, selanjutnya. Karena Brian juga belum tentu maksudnya begitu. Iya, betul. Karena dia harus memiliki penjelasan yang lengkap. Iya. Orang-orang ini banyak yang mau aktualisasi diri, entah mau tunjukin dirinya bisa bicara baik, cerdas atau apa. Lebih baik kita diam. Iya. Tunggu kehendak Tuhan apa yang harus kita ucapkan, apa yang harus kita lakukan. Iya. Oke, teruskan. Baik, selanjutnya dari seorang perempuan usia 32 tahun, sudah menikah, memiliki 1 anak, seorang jemaat GSKI di Makassar. Ya. Shalom Pak Pendeta Erastus Sabdono dan tim Abam. Saya jemaat salah satu GSKI di Makassar. Saya mau curhat Pak. Saya dan suami tinggal pisah rumah dikarenakan suami saya ketahuan mengintip ipar saya mandi dan saya langsung mengusir suami saya keluar dari rumah mama saya. Sebelumnya suami saya pernah mengintip sepupunya sendiri dan ketahuan sampai akhirnya dia dipukul sama papanya, yaitu mertua saya. Dia minta ampun tidak mengulangi perbuatannya lagi, tapi ternyata terulang lagi. Dia mengintip sepupu saya yang rumahnya berdampingan dengan rumah saya. Kami tinggal di rumah mama saya. Lalu dia minta maaf ke saya dan saya maafkan karena dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
Tapi pada kenyataannya terulang kembali mengintip ipar saya dan ketahuan oleh saya. Dan saya emosi langsung mengusir suami saya keluar dari rumah. Sampai sekarang kami masih pisah rumah sudah sekitar 8-9 bulan. Seiring berjalannya waktu, komunikasi saya dengan suami mulai membaik karena ada anak yang masih butuh bapaknya. Suami saya juga masih tetap menafkahi kami. Dia masih bertanggung jawab. Dia juga membayar setiap hutang-hutang kami selama ini. Jujur Pak, suami saya itu sangat sayang sama keluarga, terutama ke anaknya. Dan saya akui, dia suami yang sangat bertanggung jawab sampai detik ini. Meskipun kami tidak tinggal serumah lagi, suami saya tinggal di mes kantornya. Saya bingung Pak harus berbuat apa, harus melangkah bagaimana. Gini, suamimu itu orang sakit. Dan dia sebenarnya tidak ingin punya keadaan itu. Entah karena gennya. Jadi memiliki sex urges, dorongan seks yang kuat, libido yang over. Dan itu juga bisa menggerakkan dia mengintip. Dia itu sakit jiwanya. Kalau dia jujur, dia tidak ingin punya keadaan itu sebenarnya. Kamu harus menanggapi dia sebagai pasien. Kamu usir-usir itu salah itu. Nggak boleh kamu lakukan itu. Kamu tambah merusak dia. Sekarang dia kalau keluar rumah, dia bukan hanya mengintip, dia bisa masuk ke ruang pelacuran atau ketemu wanita prostitusi, nggak usah ngintip lagi. Tambah rusak. Mestinya kamu ampuni, kamu rawat, kamu perbaiki bersama. Dia bisa minta maaf, tidak mengulangi, tapi kan sakitnya itu masih membuat dia melakukan hal itu, ya kan? Betul. Mestinya kamu tidak mengusir. Sekarang kamu sudah mulai ada komunikasi. Udah kamu ampuni, kamu terima dia. Kamu belajar, kamu membantu memperbaiki dia. Terus. Apakah hubungan ini harus kuakhiri atau tetap dilanjutkan? Dilanjutkan demi anak-anakmu. Kamu jangan, kamu nggak boleh begitu, ya. Kamu itu orangnya juga emosian, mau menang sendiri, egois kamu. Kamu kalau tidak hidup sama dia, kamu akan menyesal. Kamu akan sulit ketemu pria seperti dia. Dia dibalik kekurangannya, ada kebaikan yang sulit orang miliki loh. Ya? Terus. Karena jujur, saya takut cerai karena itu dosa. Suami saya juga dulu selalu melarang saya ibadah di GSKI. Sampai akhirnya kejadian ini terjadi dan kami tinggal terpisah. Mungkin Tuhan izinkan ini semua terjadi supaya saya bisa tetap beribadah di GSKI tanpa ada yang larang-larang lagi. Ya, Pak Eras, kamu kasih tahu Pak Eras memberi pesan begini untuk saya. Saya harus menerima kamu. Aku menerima kamu, tapi kamu harus izinkan saya pergi ke GSKI. Oke, terus? Apa yang harus saya lakukan? Menjalani hidup dengan rumah tangga saya hampir hancur seperti ini? Belum. Terima kasih. Hampir tapi enggak. Sebenarnya juga masih jauh. Belum. Selama suami masih mau nafkahi istri, masih nafkahi anak, membayar hutang, itu sudah bagus. Kita sambut ke rumah. Ya, layani sebagai istri yang baik. Layani dalam segala hal yang patut kamu lakukan sebagai istri, ya? Ya. Oke, saya kira cukup itu. Ya. Jangan tidak nurut. Sampaikan ke suamimu, salam dari Pak Erastus. Datanglah ke GSKI. Ini gereja yang mengajarkan kebenaran dan buktikan kamu berubah. Oke. Yuk. Baik, selanjutnya dari seorang mahasiswi tingkat akhir berusia 21 tahun yang ada di Medan dan jemaat dari GSKI Medan. Ya, oke. Shalom Om Eras, saya sudah mengikuti Suara Kebenaran sejak 2019 dan berjemaat di salah satu GSKI yang ada di Medan. Saya berkuliah di salah satu fakultas swasta psikologi yang ada di Medan juga. Tahun 2018 saya pernah ditipu oleh sepupu kandung saya yang usianya lebih muda setahun daripada saya terkait online dating. Saya dikenalkan dengan satu pria yang kata sepupu saya adalah abang kelas 1 sekolahnya. Dan mereka berdua tinggal di kota yang berbeda dengan saya. Saya dibuat tertarik dengan kiriman voice note dari pria itu yang suara nyanyinya bagus. Ngakunya laki-laki itu adalah anak band di sekolahnya. Dulu saya memang sangat suka melihat cowok kalau bisa bermain musik atau punya talenta di bidang musik. Karena saya juga hobi bermain musik dan ikut pelayanan. Saat saya menjalin hubungan dengan pria itu, juga banyak kejanggalan yang terjadi. Seperti cowok itu dibilang lagi sakit kanker, anak broken home, sering keluar masuk ICU, dan sebagainya. Yang sejujurnya, saya tidak tahu kebenarannya seperti apa sampai sekarang. Dan saat itu saya percaya saja karena itu kenalan sepupu saya. Dan yang mereka sampaikan menyangkut nyawa. Masa iya mereka berbohong kepada saya saat itu?
Karena mereka bilang mereka sangat dekat di sekolah dan sepupu saya sering jenguk dia di rumah sakit. Tapi pas saya minta fotonya lagi sakit, tidak pernah dikirim. Laki-laki itu tidak pernah mau ditelepon atau di video call. Dan dia menghubungi saya hanya lewat chat. Begitu juga dengan sepupu saya, seorang perempuan. Kami terakhir bertemu tatap muka di tahun 2015 saat ama atau nenek dari mama saya meninggal. Setiap saya chat sepupu saya, bisa 3-4 minggu kemudian baru dibalas. Padahal WhatsApp-nya online. Udah stop ya. Kamu berhenti hubungan sama orang ini. Kalau sampai chat lo nggak dibalas sekian minggu, udah orang nggak bener, ya. Kamu jangan hubungan lagi sama sepupu ini maupun laki-laki itu. Saya belum membaca berikutnya ya. Teruskan. Long story short, dengan segala kebodohan dan ketidakdewasaan saya saat itu, bulan Mei tahun 2023 lalu, baru saya sadar kalau saya benar-benar ditipu, walaupun sebelumnya saya sudah ada feeling kalau ada yang tidak beres dengan semua yang terjadi. Tiba-tiba saya lihat satu channel YouTube cover lagu yang suaranya sama persis seperti semua rekaman voice note yang pernah dia kirim ke saya. Sebetulnya saya tidak pernah tahu soal penyanyi ini. Dan saat itu juga saya langsung cari Instagram username-nya. Saya direct message, mengirimkan pesan langsung, memberitahu kalau saya pernah ditipu pakai rekaman suara dia dan ternyata dibalas. Dia menyuruh saya untuk lebih berhati-hati dalam bermain sosial media. Saya sudah ceritakan hal ini kepada kedua orang tua saya dan juga paman saya yang adalah orang tua dari sepupu saya. Paman saya bilang anaknya tidak tahu apapun soal masalah ini. Bertindak seakan-akan anaknya tidak bersalah dan mengatakan saya yang bodoh. Ya, saya akui memang hal itu adalah salah satu kebobrokan terbesar saya mengenal orang hanya lewat sosial media. Jujur saya hanya kecewa Om melihat sepupu saya. Waktu saya beritahu masalah ini dan dia tidak mengakui kesalahannya, dia memblokir media sosial saya. Sebelumnya saya pernah mengajak sepupu saya ikut Warrior pas zaman COVID saat pakai Zoom. Dan saya pernah sharing-sharing sedikit dengan dia tentang kehidupan dan apa yang saya dapat dari pengajaran Om Eras. Tapi tampaknya saya merasa dia selalu denial dan tidak ada ketertarikan sama kebenaran ini. Selama ini saya juga sudah berusaha untuk berdamai dengan masalah ini dan memaafkan sepupu saya. Tapi terkadang mengapa di kondisi tertentu, kadang-kadang saya masih ingat semua kesalahannya. Ya udah, lupakan saja dia, nggak usah hubungan. Oke. Ya. Kadang-kadang terlintas ada penyesalan di hati saya. Saya berpikir coba saja dulu saya tidak mengalami hal seperti ini. Mungkin studi saya akan lebih baik dari yang sekarang. Karena gara-gara hubungan itu, saya jadi tidak fokus untuk sekolah waktu itu. From my deepest heart, saya takut jadi orang yang gagal lagi, Om. Selama ini sudah banyak mendapat kegagalan yang saya buat sendiri. Saya sempat mengalami stres berat dan harus mengulang beberapa mata kuliah karena tidak ikut ujian sewaktu masa pemulihan dan mengonsumsi obat dari psikiater. Dulu di sekolah saya juga salah satu orang yang pernah dibully karena cacat fisik. Saya khawatirnya tidak bisa menjadi contoh dan menjadi berkat untuk orang-orang terdekat saya termasuk sepupu saya. Apa yang harus saya lakukan Om? Agar kelak ketika kami bertemu kembali, saya tidak salah bertindak kepada dia atau masih mengingat-ingat kesalahannya walaupun menyimpan sikap hati yang tidak pantas seperti iri, dengki atau benci sama dia walaupun kami sudah pernah ada masalah. Ya anggap aja gini, kamu tidak perlu hubungan sama dia, nanti kalau ketemu ya seperti dulu, sebelum ada masalah, biasa saja, tapi jangan menggalang hubungan. Ya, betul. Oke. Saat ini, saya masih bolong-bolong doa pagi dan doa pribadi. Saya sedang berusaha untuk konsisten doa pagi. Terima kasih Om Eras, sehat selalu, pimpin kami terus orang-orang muda untuk tetap berjalan dalam kebenaran sampai kita kumpul bareng di langit baru, bumi baru. Masih pengen lihat Om Eras pimpin doa pagi. We love you. We love you sayang. Nggak apa-apa apa yang sudah terjadi jadi pelajaran yang berharga untuk kita ya. Nggak apa-apa. Itu pelajaran mahal ya. Itu sekolah kehidupan nak ya. Iya betul. Kamu masih umur 21 tahun dan kamu masih kemungkinan ya. Kamu bisa meneruskan studi sampai gelar doktor ya. Udah, oke. We love you. Tuhan berkati.